Baik Ustadz, kita masih ada berita lagi. Ada seorang perempuan warga Mali melahirkan 9 bayi kembar di Maroko. Kelahiran itu tercatat dalam rekornya Guinness Book sebagai kelahiran bayi terbanyak dalam kondisi hidup. 9 bayi terdiri dari 5 bayi perempuan dan 4 bayi laki-laki dalam kondisi stabil dan masih mendapat pengawasan medis di sebuah rumah sakit di kota Casablanca, Maroko. Kelahiran bayi kembar perempuan warga Mali ini mengagetkan dokter yang menanganinya. Pasalnya, hasil USG sebelumnya menunjukkan sang ibu Halimah hanya hamil kembar 7, bukan 9. Melalui operasi sesar, Halimah menjadi perempuan pertama di dunia yang berhasil melahirkan bayi kembar 9 dalam kondisi hidup. Proses persalinan Halimah tak lepas dari respon cepat pemerintahan Mali yang mengirim Halimah ke Maroko yang tak mungkin dapat perawatan memadai di negara miskin seperti Mali. Masya Allah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak apapun bisa terjadi, termasuk seorang ibu yang mampu melahirkan 9 anak dengan selamat. Nah, apakah proses persalinan yang mempertaruhkan hidup dan mati seseorang ini juga menjadi faktor bagi kita sebagai anak untuk menghormati orang tua, khususnya ibu nih Ustadz? Masya Allah, kita katakan ya luar biasa. Seorang ibu ya dalam kondisi yang berat, ia mampu melahirkan anak dalam jumlah 9. Kita saja mungkin wallahu a'lam mampu atau tidak. Inilah salah satu faktor bahwa orang tua adalah segala-galanya. Sampai Nabi mengatakan, siapa yang punya orang tua, tidak memasukkan orang tua itu ke dalam surga, maka dia sungguh sangat celaka. Berarti kan bakti kepada orang tua. Ridha Allah di tangan ridha orang tua. Dan bayangkan orang tua tidak bisa diganti. Jasanya, ya kemudian segala kasih sayang yang nggak bisa diganti. Kalau kita bayar dengan harga sekian pun, tidak akan mengalahkan jasa dan demikian beratnya orang tua. Apalagi tadi 9 bisa dibayangkan setelah proses pelahiran juga membesarkan, mengasuh dan sebagainya. Ini tidak mudah, tapi luar biasa ibu tadi, kita layak berikan apresiasi. Ada seorang tabi'in Uwais Al-Qarni, itu dikenal doanya mustajab karena seorang yang paling berbakti kepada ibundanya. Doanya dikatakan oleh Nabi paling mustajab. Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in. Dan itu karena apa? Karena ia sangat berbakti kepada ibunya, ibundanya saat itu. Dan betapa tadi seorang ibu ya rela ya mengorbankan nyawanya. Kalau ia meninggal bahkan kata Nabi saat proses persalinan, maka ia dikategorikan syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, cerita dari Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunya begitu ya Ustadz, sampai dengan mengelilingi Ka'bah begitu, mungkin bisa menjadi cerita bagi kita untuk selalu berbakti kepada orang tua, termasuk khususnya sebagai seorang ibu. Nah Ustadz, terkait dengan tema kita nanti di Tausiah jangan lupa membayar fidyah, bagaimana nih untuk ibu yang melahirkan ataupun menyusui yang tidak bisa berpuasa begitu di bulan Ramadan, apakah harus membayar dengan fidyah atau mengganti puasa Ustadz? Ya ada dua, sesuai dengan surat Al-Baqarah 144. Ya, mayoritas ulama mengatakan cukup membayar fidyah. Namun sebagian termasuk Imam Syafi'i mengatakan double, yaitu membayar fidyah juga dan qadha juga. Bagi kita lihat keadaan. Kalau hamilnya sampai 9 anak ini kan berat banget. Tentu keadaan darurat. Dan ternyata pengalaman ya Mbak Nurul. Ada orang yang hamil itu yang nggak bisa bangkit dari tempat tidur. Nggak bisa mendengar suara atau bau yang inilah gitu. Itu juga beda. Ternyata secara siklus juga berbeda, maka lihat keadaan. Kalau memungkinkan ya melakukan itu silahkan. Tapi memadai sesungguhnya mereka yang hamil, yang menyusui cukup mengganti dengan membayar fidyah insya Allah. Insya Allah tergantung dengan kondisi sang ibu begitu ya Ustadz.